Shalom, Shalom 2026. Tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 7 Januari teman-teman. Luar biasa. Udah masuk 1 minggu kita di tahun 2026. Wow, masih ada sukacita? Semoga ada, pasti ada di dalam Tuhan. Sukacita kita menjadi penuh. Sukacita kita, katanya tuh ada lagunya tuh, The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Ya, puji Tuhan teman-teman. Biarlah kita juga boleh mengakui bahwa sukacita kita itu cuma datang dari Tuhan, cuma datang dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, orang-orang yang percaya. Tentunya kita percaya kepada Tuhan dan kita pun menerima buah-buah Roh Kudus itu. Termasuk di dalamnya adalah sukacita, kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kerendahan hati, pengendalian diri ya. Itulah 9 buah Roh Kudus. Ini yang aku mau sampaikan, sukacita itu biarlah menjadi bagian hidup anak-anak Tuhan. Teman-teman, di tahun 2026 ini aku sangat, dan aku bahkan berdoa ya, supaya teman-teman semua memiliki hidup yang berbeda. Tentunya bukan hidup yang sama dengan dunia, tapi hidup yang di atas level dunia. Hidup yang urusannya kerajaan sorga. Dalam arti apa teman-teman? Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita masih menghadapi, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin pergumulan tetap ada. Tapi hidup kita berbeda, cara kita meresponi hidup kita berbeda. Kita memiliki Tuhan, lebih dari semuanya itu kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita berbeda. Jadi mengenai sukacita ini teman-teman, adakah hidup kalian berbeda dari dunia? Adakah buah-buah Roh Kudus, buah-buah yang dari Allah sendiri dalam hidup kalian? Ya, mungkin masih di awal tahun ini kita bisa merefleksikan ya. Apa ya buah-buah Roh Kudus itu yang sudah ada di dalam hidupku? Apakah aku udah cukup sabar menanggung masalahku? Apakah tetap ada sukacita di tengah mungkin pergumulan, masalah hidupku? Apakah ada kasih di dalam hidupku terhadap orang-orang yang sepertinya sulit sekali untuk mengasihi? Keluarga-keluargaku yang dekat, justru disitulah kita belajar untuk mengasihi gitu. Bukan di luar sana, bukan di dalam gereja. Mungkin di dalam gereja kita masih bisa memasang topeng, senyum, sepertinya gak ada masalah. Tetapi di dalam keluarga teman-teman, apakah kita bisa mengasihi kalau bukan kasih Allah di dalam diri kita? Kalau bukan kasih Allah yang membuat kita bisa dimampukan untuk mengasihi dikala itu sulit. Itulah Roh Kudus. Itulah buah Roh Kudus teman-teman. Makanya Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Biarlah hidup kita ini berbeda dari dunia, naik level. Biarlah kita lagi tidak melihat standar orang-orang biasa, tidak lagi melihat masalah menjadi tantangan hidup kita, tapi kita melihat siapa Tuhan yang besar, yang bisa memampukan kita melewati masalah. Karena Tuhan bilang orang-orang benar itu tidak akan ditinggalkan, tidak akan dipermalukan, tidak akan kelaparan teman-teman. Saat ini aku berdoa supaya kita mengejar hidup yang dipenuhi dengan kerajaan sorga. Saat kita berdoa doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Teman-teman, imani bahwa kerajaan sorga itu datang dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam hidup keluargamu, bahkan dalam hubungan kalian di dalam keluarga. Sesungguhnya yang paling indah itu adalah sukacita, kebersamaan, hidup di dalam keluarga. Kalau kita di dalam keluarga kita
ya kelihatannya di luar, di depan orang kita bahagia, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak beres di dalam keluarga kita. Apakah kita memasang topeng di depan orang gitu ya, dan di depan Tuhan kita nggak bisa berpura-pura. Teman-teman, kalau ada masalah di dalam keluarga, selesaikanlah itu, bawa itu kepada Tuhan. Selesaikan, bawa beban-bebanmu kepada Tuhan, karena itu firman Tuhan. Tuhan mau kita datang, Tuhan mau kita bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Tuhan mau kita tidak khawatir akan hidup kita. Sejujurnya kita gak memiliki apa-apa di dunia ini. Kita datang sebagai bayi yang tidak bawa apa-apa. Terus nanti kita pulang juga kita gak bawa apa-apa. Tapi di antara hidup kita itu, adakah hidup kita yang memandang kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus saja? Sejujurnya kalau mau kesaksian buat hidup aku masa lalu, aku gak seperti ini dulu, teman-teman. Banyak hidup yang mungkin bisa dikatakan gelap. Mungkin bisa dikatakan aku sembunyi. Mungkin bisa dikatakan ada kepahitan, ada sesuatu yang aku tidak puas di dalam diriku. Ada sesuatu kekhawatiran, ketakutan yang membuat aku tidak dapat datang kepada Tuhan lebih lagi. Tapi aku mengucap syukurlah kalau saat ini semuanya sudah jauh dari masa-masa laluku itu. Tuhan, ya seperti kata Daud ya, dari dia sejak ayatnya tuh dibilang, sekarang aku telah menjadi tua ya. Tapi Daud tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan. Coba teman-teman imani firman Tuhan setiap hari saat kalian baca firman. Bukan hanya sekedar dibaca, imani firman Tuhan. Yakini bahwa itu terjadi juga buat hidup kalian. Buat keluarga kalian. Mungkin saat ini belum ada pemulihan hubungan suami istri, anak, orang tua, adik, kakak. Tapi doakan, Tuhan, aku merindukan pemulihan itu. Bukan menyalahkan siapa dalangnya. Bukan menyalahkan, tapi karena ada kasih Tuhan, kita boleh berkata, Tuhan, datanglah bagi keluargaku Tuhan. Tolonglah pulihkan hubungan kami. Teman-teman, itu yang Tuhan mau. Kerendahan hatimu untuk mencari Tuhan. Di atas semua permasalahan hidup kita, adakah kesombongan? Ataukah kerendahan hati? Adakah kekerasan hati? Ataukah hati yang lemah lembut yang mau datang kepada Tuhan? Yang mau mencari Tuhan? Yang mau datang dan berdoa, Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Ampuni segala dosaku. Mungkin aku sudah berbuat salah selama ini terhadap siapa gitu ya, di dalam keluarga, sebagai orang tua atau sebagai istri, sebagai suami. Ampuni aku Tuhan, pulihkan keluargaku. Biarlah kalian boleh menjadi orang-orang yang membawa keselamatan bagi keluarga kalian saat kalian mencari Tuhan, saat kalian melihat kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kalian, proses kehidupan kalian, menerima Tuhan, mencari Tuhan, mengejar hidup di dalam Tuhan, supaya ada buah-buah yang kelihatan di dalam hidup kalian. Itu sesuatu yang membawa keselamatan. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangga, keluarga kalian pun diselamatkan. Biarlah kita percaya itu terjadi bagiku, itu terjadi bagimu, itu terjadi bagi orang-orang di sekitar kita. Maka orang boleh melihat siapa Tuhan. Orang boleh melihat keselamatan itu datang hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya. Kalau engkau memperoleh hidup, hanya melalui Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.